Nabi Adam alaihissalatu wassalam rindu juga kepada Siti Hawa. Tapi dia ingat, ini perempuan surga, tubuhnya tercipta di surga. Kalau bidadari meludah itu sealam harum, kira-kira kalau Sayyidatuna Hawa turun, harum nggak bumi? Harum bumi, langsung harum semua. Maka Sayyidina Adam, kalau Romo Kiai Adam enggak, Sayyidina Adam merasakan, tahulah dia dari mana arah datang haroma ini, maka dia kejar arah itu, bertemulah mereka di Jabal Rahmah. Begitulah yang tertulis di dalam kitab-kitab. Wallahu a'lam bis. Bayangin coba, itu bau harumnya. Dan mereka bersujud. Coba perhatikan, ini saya ulang-ulang di mana-mana. Nabi Adam dijebak syaitan. Ketika Nabi Adam turun ke bumi diusir, Nabi Adam menyalahkan syaitan atau tidak? Enggak. Benar. Benar ya. Tapi syaitan nyalain siapa? Nyalain Nabi Adam. Salah dia gitu. Karena dia, aku begini, gitu kata syaitan. Jadi ciri-ciri Bani Syaitan. Tahu Bani Syaitan? Suka nyalahin orang. Ini Bani Adam apa Bani Syaitan? Jangan suka nyalahin orang. Ini suami istri. Jangan, kalau ada konflik di rumah, jangan salahkan pasangan atau orang lain. Apalagi pedagang, nih pedagang lebih ribet. Giliran gak laku, dituduh yang di samping masang apa? Ya, masang pelaris tempat dia, lalu tokonya sendiri disihir. Ini was-was syaitan kepada pedagang, nih hati-hati. Jangan sampai ada kiai begitu juga. Pesantren samping ramai, pesantren dia mulai sepi. Sepertinya dia pakai hizib ini ya. Biar bikin ramai di sana, tempat saya diserang. Loh, apa bedanya dengan pedagang? Maka Bapak Ibu, kalau kita salah, ada konflik, cari-cari kambing hitam, itu Bani Syaitan. Ini Bani Syaitan, Bani Adam? Oke. Apa doa Nabi Adam ketika beliau terusir? Rabbana zolamna. Apa arti Rabbana zolamna? Ya Allah, yang salah kami, bukan syaitan yang salah. Jadi apapun salah kita, apapun salah orang, gak usah salah-salahin orang. Maka Darut Taubah saya rasa mengajarkan itu, gak nyalah-nyalahin orang. Maka disebutkan dalam hadis qudsi, kullu bani Adam khatta'un, setiap keturunan Bani Adam pasti bersalah. Dan sebaik-baik, ini ada sebaik-baik loh, sebaik-baik pendosa, ada loh sebaik-baik pendosa. Sebaik-baik pendosa at-tawwabun, yang suka berulang-ulang taubat, bukan sekali taubat. Nggak ada orang sekali taubat. Maka Pak Polisi, kalau ada orang salah masuk penjara lagi, emang begitu manusia. Emang Pak Polisi nggak pernah salah? Ya, maaf ya Pak Polisi ya. Emang begitu manusia. Tapi ini bukan pembenaran kita salah ya. Sampai betul-betul orang itu terbebas daripada kegelapan di hatinya, baru dia bisa menanggalkan maksiatnya. Dalam kitab Syekh Saman ada An-Nafahat Al-Ilahiyah. Itu dinukil kalam dari Imam Junaid yang tadi ditawasuli oleh Pak Kiai. Imam Junaid Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi ditanya, wahai Tuan Syekh, apakah wali Allah, apakah kiai-kiai kekasih Allah juga bermaksiat, juga nakal gitu? Nanti jangan heran Pak Polisi,
Ada kiai nakal Pak Polisi. Apa jawaban beliau? Nah, itu ayat yang tadi dibaca. Wa kana amrullah. Begitulah ketentuan Allah. Qadran yang sudah Allah tetapkan, ya. Gimana ayatnya tadi? Wa kana amrullah qadran muqtadira, gitu ya. Qadran maqdura atau muqtadira. Itulah ketentuan Allah. Artinya sudah takdirnya manusia pasti punya dosa. Nabi Muhammad masih tobat gak? Masih baca istighfar gak? Kira-kira Nabi Muhammad SAW dosanya apa? Apa dosanya Bapak Ibu? Tidak ada. Benar tidak ada. Berapa kali beliau tobat sehari? Inni la astaghfirullah mi'ata marrah. Aku kalau tobat 100 kali. Loh kok beliau tobat? Enggak pernah dosa tobat. Yang di depan saya hari ini udah ngaku punya dosa. Sudah tobat 100 kali belum? Lebih mulia dari Nabi Muhammad dong. Nabi Muhammad tobat 100 kali nggak punya dosa. Apa perbedaannya Nabi Muhammad SAW dengan kita? Beliau merasa berdosa. Jadi tobat itu bukan dari dosa semata, tapi tobat itu dari merasa berdosa. Apa kata beliau? Innahu la yughanu ala qalbi. Sungguh aku merasa qalbuku ada ghainnya, yughan. Ghana, ya. Ghan itu disebut nur. Nur yang masuk ke dalam qalbu Nabi. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa ada kasih kekasih Allah? Allah izinkan mata batinnya melihat surga, melihat wali-wali Allah, melihat Nabi, melihat malaikat. Kenapa? Lagi jaga, bukan mimpi. Kalau mimpi mah biasa. Kenapa? Coba lampu dimatiin, bisa lihat orang di depan nggak? Nggak bisa. Sama kalau lampu di dalam kolbu ini dihidupkan, maka basirohnya bisa melihat yang jauh. Belakang itu nggak bisa lihat kan? Ada lampunya. Cuma kalau siang bisa lihat. Maka siapa yang Nabi Muhammad sudah menjadi mataharinya, dia adalah malam bagi kolbunya. Bagi dia siang malam, tidur tidak tidur sama, bisa jumpa dengan rohaniah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah izinkan dia bisa melihat alam yang tidak diizinkan dilihat oleh orang biasa. Kenapa? Anta syamsun, anta badrun. Hanya yang itu yang boleh. Orang yang Nabi Muhammad SAW sudah menjadi pelita surya mataharinya, baru alam gaib kalau dia lihat benar, kalau enggak benar, itu syaitan. Maka yang disebut orang dahulu kasyaf, pernah dengar kasyaf enggak? Disingkapkan Allah alam gaib, itu hanya benar jika sang pelitanya nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar itu syaitaniyah, pasti syaitan. Ini ciri-ciri penglihatan syaitan. Suka ngelihat aib orang. Jadi kalau zikir kelihatan aib orang. Kalau punya usaha, usahanya lagi mandek, terus lagi zikir kelihatan, atau lagi mimpi kelihatan ada orang lagi nyihir kita atau nganter sial sama kita, pastikan itu syaitan ingin ngadu domba kita. Ya, itu nggak benar. Kalau datang ke kiai yang dia ahlullah wali Allah, bukan bani syaitan, apa kata kiai? Itu nggak benar. Tapi kalau kiainya syaitan yang nyamar dan berjubah, benar kamu ini sedang diganggu, dikirimin orang, ya. Ujung-ujungnya mahar. Mohon maaf, ini terjadi banyak. Bapak Ibu yang bukan Allah, jika Nabi Adam tidak pernah menyalahkan syaitan, maka orang yang menjadi keturunan Nabi Adam pun juga mesti sama. Dia jangan menyalahkan selain dirinya atas kesalahannya.
Jika Nabi Muhammad SAW masih bertobat, maka umat Nabi Muhammad SAW juga mesti bertobat. Kalau Nabi nggak dosa, tobat 100. Kita yang berdosa seharusnya berapa tobatnya? Minimal 101. Minimal 100. Maka ini ada ijazah dari Imam Abul Hasan Syazili. Beliau mengajarkan murid-muridnya setiap pagi dan sore istighfar 100 kali. Berapa? Astaghfirullah. Istighfar satu-satu, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Diambil dari hadis tadi. Orang yang sorenya tobat istighfar 100, paginya tobat istighfar 100, kalau meninggal di hari itu, meninggal wa ja'alahu Allahu minat tawwabin, Allah jadikan dia orang yang tobat. Mau ngamalin? Pagi 100, sore 100. Nah ini kan Darut Taubah ini. Saya suka sekali gaya beliau ngomong tadi. Saya ingin pastikan murid santri saya ahli taubat masuk surga. Itu kiai begitu. Kiai begitu. Kiai nggak seneng kalau ada muridnya malah salah, kemudian ditinggal. Justru kalau salah diberikan perhatian, didoain. Coba tadi beliau cerita ada ibu-ibu putus asa anaknya. Kalau kiai putus asa nggak? Malah diambil. Kira-kira lebih, mohon maaf Bapak Ibu, lebih penyayang kiai amanah kita atau kita? Lebih sayang Bapak Ibu cuma ngasih makan perutnya, sedangkan kiai ngasih makan batinnya supaya dia kuat sampai nempuh Shiratal Mustaqim.